Fenomena yang konon sedang menjangkit ranah dangdut ini mengundang kritik pedas dari kubu penyanyi dangdut lainnya. Salah satunya Ridho Roma yang notabene putra Rhoma Irama, sang ketua umum PAMI alias Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia. Banyak yang menjatuhkan harga dangdut dengan performance-nya, dengan lagu-lagunya, dengan vokalnya yang mungkin orang kalau dulu yang namanya penyanyi memang benar-benar menyanyi gitu, memang memiliki suara. Kalau sekarang banyak yang nggak punya suara, cuma punya sensasi aja gitu dia menyanyi, dan itu ya memang mempengaruhi secara negatif kepada image musik dangdut sendiri gitu. Sekarang siapa saja mau nyanyi nggak ada, artinya nggak ada yang koreksi, nggak ada yang nilai ya. Artinya itulah artinya bebas sekarang, siapa saja bisa jadi penyanyi. Mungkin karena zaman kali ya, jadi zamannya maunya begitu mungkin. Kalau penyanyi seperti mungkin pada waktu masih seperti masa saya waktu baru mulai mau rekaman itu kan, itu melalui testing semuanya. Namun seolah jengah terus-menerus menuai kritik pedas, trio Macan yang konon paling sering menuai dampak tudingan goyangan erotis yang berbuntut pencekalan di berbagai daerah pun menguak bahwa mereka tak sendiri. Kita sudah capek dengan itu semua gitu. Kami sudah capek dengan hujatan. Kalau kami dicekal dengan alasan yang berdasar dan fakta yang real, kami akan minta maaf. Tapi kalau untuk kita dicekal karena bukan kita yang melakukan, tapi karena orang lain dengan adanya macan-macan yang palsu, adanya 3 macan asli, adanya new trio macan, adanya ratu macan, ininya macan, ya kami akan minta pertanggungjawabannya mereka. Kalau goyangan tetap paling cuma kepala doang ya. Kita cuma main kepala, tapi kalau secara koreo udah beda banget. Di 3 macannya dulu mungkin akan ada split, akan ada koprol, akan ada ya berbagai macam inilah ya. Kalau di 3 macan kita yang 3 macan yang sekarang kita tetap pakai atraksi atau segala macam, cuman kemasannya lebih berbeda ya. Ya nggak terlalu over, tapi cuman karena kadang-kadang kalau kangen boleh juga ya. Boleh juga, kadang kangen nih pengen naik gitu, naik juga sih sebenarnya. Jadi tapi kita mungkin bisa lebih sopan dengan, tapi kita nggak akan pakai rok kalau kita pakai celana terus. Ya. Secara ciri khasnya nanti. Kita sekarang Mbak naik turun, gimana mau pakai rok? Coba. Benarkah sederet aksi goyang panggung para penyanyi dangdut seperti trio Macan, 3 Macan asli, 5 Serigala hingga Fitri Karlina dengan goyang gibriknya hanyalah sebuah sensasi untuk sekedar menutupi talenta yang kurang dan suara yang cekak? Mungkinkah demi mencetak ciri khas yang mudah diingat publik, mereka sengaja mencari sensasi lewat goyangan dengan berbagai gaya dan nama binatang seperti ini? 1 jam saja cemburu denganmu, 1 jam saja dimanja kamu, 1 jam saja dicemburu, 1 jam saja cinta denganmu. Aku disentuhnya, aku dibelanya, aku diciumnya, aku dipeluknya, aku dicium. Kalau dangdut yang dulu lebih ke Melayu santai gitu ya, lebih ke anggun gitu, lebih ke apa ya, Melayu lah ya mungkin kalau dibilang. Tapi kalau untuk dangdut sekarang kan banyak yang heboh ya, yang goyang sana sini gitu ya. Tapi memang variasi sih ya, yaitu masing-masing orangnya lah. Ya memang ciri khas itu sangat diperlukan ya. Nggak jauh-jauh lah, Bang Rhoma aja kan ada ciri khasnya dengan berlalu kan gitu kan, itu ciri khas. Kalau nggak ada ciri khas, orang nggak akan mengenal secara detail siapa sih gitu. Kayak misalkan Mbak Inul Daratista dengan goyang ngebornya, memang itu ciri khas. Kalau aku dengan goyang gibriknya dengan lagu Abegituanya, nah itu memang ciri khas, memang perlu. Betul kalau cinta memang gitu buta. Ganti tangan. Betul kalau cinta tak mengenal sepatu. Jeruk makan jeruk, rasanya tetap jeruk. Pagar makan tanaman sungguh menyakitkan. Menggunting ke dalam lipatan, menikam dari belakang. Kalau teman makan teman itu bukan teman. Berbagai macam kritikan pedas mewarnai kiprah sejumlah penyanyi dangdut koplo. Nantikan jawabannya sesaat lagi.
Insert Investigasi akan segera kembali. Meramaikan belantika musik dangdut Indonesia. Sejumlah kritikan pedas pun mengalir dari para pemusik dangdut. Salah satunya dari pedangdut senior, Rhoma Irama. Lantas, mengapa musik koplo konon lebih digemari oleh masyarakat kita dibanding dengan musik dangdut konvensional? Sensasi demi sensasi goyang lengkap dengan ciri khas nama binatang sederet penyanyi dangdut kini konon menyisakan polemik pro kontra di ranah dangdut. Gara-garanya tidak hanya sensasi goyang dangdut, warna musik koplo pun kabarnya kian menjangkit di dunia dangdut bak jamur di musim hujan yang kian mendesak warna musik dangdut lainnya kalah pamor. Tak ayal rentetan kritik pedas pun menghujani musik dangdut koplo. Sik asik, sik asik, kenal dirimu. Sik asik, sik asik. Kalau yang saya lihat sih sekarang banyak fenomena yang kurang memuaskan ya. Saya rasa itu bagus ya. Cuma memang rupanya kan memang dangdut ini dia tuh bisa dibikin irama apa saja ya. Jadi nggak statis ya. Jadi mau dibikin rock, mau dibikin segala macam, ya tinggal mungkin juga tinggal bagaimana penyanyinya. Dan mengejutkan, perang melawan musik dangdut koplo pun kian terurai tajam pekan ini. Sampai-sampai Haji Rhoma Irama sebagai Ketua Umum PAMI pun mengharamkan lagu-lagu ciptaannya di-recycle ataupun dinyanyikan ala dangdut koplo. Pak Haji selalu menekankan dan kita juga melihat bahwa dia mencoba komit dan konsisten dengan apa yang dia sudah buat dalam musik dangdut. Dia punya prinsip untuk sesuatu bahwa dia berbicara soal musik koplo misalnya, bahwa secara pribadi dan dia selalu menggarisbawahi, beliau selalu membahas bahwa secara pribadi beliau tidak ingin dikoplokan lagunya, itu adalah hak. Setiap pencipta punya hak. Kita terus berusaha untuk meningkatkan citra dangdut di masyarakat secara kualitatif dan terus secara image ya. Dan ya kita berusaha terus ke arah sana sehingga dangdut sesuai dengan harapan kita bermusik dan menghibur dengan akhlak mulia. Mungkinkah ini sinyal bahwa dangdut koplo akan ditentang oleh ranah dangdut? Tak pelak pro kontra pun mencuat. Apa yang membuat dangdut koplo yang banyak digandrungi masyarakat justru seolah menuai kontra di ranah dangdut sendiri? Apa yang membuat warna dangdut lain seakan kalah pamor dengan warna musik dangdut koplo? Benarkah sedang terjadi perang dingin antara musik dangdut konvensional yang memiliki syair puitis penuh balada dengan dangdut koplo yang ceria, bersyair mudah di ranah dangdut? Yang biasa-biasa aja tuh, yang top. Kalau yang begitu-gitu, cuma 3 bulan umurnya, 6 bulan habis, ya. Biasa, Mansur, Meki Z, Yus Yunus, Hamdan ATT, itu. Jadi nggak dikoplo-koploin, nggak di modern-modern, yang itu yang asli. Yang sekarang masih langgeng, itu aja. Alhamdulillah belum ada yang komen yang goyangan lu tuh seronok, malu justru goyangannya lucu unik gitu. Goyangannya lucu unik malah yang dia bilang, bukan seronok. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah banyak orang yang bilang seperti itu gitu. Ya kalau aku
aku sendiri kan itu tergantung pembawanya ya. Kalau aku sendiri membawakan dangdut koplo, katanya haram. Haram itu kan karena ini ya faktor manusianya. Kalau aku sendiri alhamdulillah setiap kali bawain lagu Abigi Tua aku itu di beberapa kota di daerah gitu, bahkan di luar negeri nggak ada kok yang sampai berduyun-duyun untuk menolak gitu. Musik dangdut itu bukan koplo gitu. Artinya kan sekarang sangat timbang. Ada dangdut koplo ini. Nah, dangdut itu bukan dangdut koplo. Dangdut ya, dangdut is dangdut gitu. Koplo itu kalau bisa jangan menjadi benalu, tapi mereka berdirilah sendiri di jalur mereka. Bikinlah genre sendiri gitu. Jenis musik koplo kerap dihubungkan dengan goyangan dangdut yang cukup erotis. Insert investigasi akan segera kembali. Di tengah pro dan kontra musik dangdut koplo dan goyangan erotis, Trio Macan justru memilih untuk beralih ke lagu religi yang konon demi merubah image dalam menyambut bulan suci Ramadan. Dan benarkah bersama dengan pihak kepolisian serta Lembaga Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia, Haji Rhoma Irama akan menghentikan adanya goyang erotis yang kerap terjadi selama ini? Fenomena dangdut koplo yang kini panas menjulangkan kontroversi di ranah dangdut sendiri seolah mulai membiaskan dampak. Pasalnya di tengah pro dan kontra dangdut koplo yang kerap diwarnai aksi goyang berbagai macam gaya penyanyinya, Trio Macan mendadak menelurkan album religi untuk menyambut momen Ramadan. Ada apa dengan Trio Macan? Bertubi-tubi mendulang kontroversi hingga pencekalan akibat sensasi aksi goyangnya di atas panggung. Mungkinkah Trio Macan ingin mengubah image atau justru Trio Macan insyaf? Musiknya tetap mancing-mancing buat sengaja. Trio Macan bisa ngerem nggak sih gitu dengan dengan single yang religi tapi dengan musik koplo, bisa ngerem goyangannya nggak? Mancing. Kalau orang bilang itu mancing, apakah kami ingin tahu single religi ini kami berharap bisa diterima oleh masyarakat, walaupun nanti pasti kami yakin dengan banyaknya kontroversi, dengan banyaknya cemoohan atau banyaknya berbagai hujatan lagi yang masuk gitu. Langkah Trio Macan tak pelak mengulik langkah sederet penyanyi dangdut muda yang berduyun-duyun berusaha memperbaiki image dangdut yang konon terlanjur lekat dengan istilah erotis gara-gara dangdut koplo. Salah satunya Ridho Rhoma yang mendobrak image lama dangdut dengan menggabungkan band serta atraksi dance energik yang sukses melambungkan namanya sekaligus honor. Tapi Ridho Rhoma hanyalah segelintir cerita sukses dangdut yang berusaha memperbaiki citra mereka tanpa aksi goyangan erotis dan warna musik koplo. Toh kenyataannya tak sedikit pula penyanyi dangdut di lapangan yang mengalami karir timbul tenggelam. Buang saja masalahmu, janganlah ragu-ragu ikut bersamaku. Bukalah mata, lihat dunia dan sadarilah tiada guna hidup selalu berduka cita. Mari bergembira. Sejak awal saat itu dirilis di launch, kita memiliki satu misi yaitu untuk mengangkat kembali nama dangdut. Gimana caranya supaya masyarakat secara luas itu bisa menerima dangdut lebih baik lagi, menghilangkan pandangan negatif tentang musik dangdut yang tadinya mungkin dari norak, dari kampungan, dari vulgar, menjadi yang klasik, menjadi yang elegan, menjadi yang fun, menjadi yang energik. Jadi belakangan ini kita tahu Ridho Rhoma juga mulai melakukan rekaman-rekaman yang beda ya. Karena dangdut dibikin ngeband sama dia. Terus di tengah teknologi digital dia juga memasukkan unsur-unsur musik yang musik modern, anak-anak muda gitu. Jadi dangdut menjadi sangat menarik. Ada faktor nasib juga kali ya. Mungkin ya. Nah, soalnya ada orang yang artinya mungkin yang dia kalau nyanyi bagus tapi dia nggak bisa ngetop misalnya kan. Nah, ada juga yang suaranya biasa-biasa aja tapi dia nyanyi lagu itu bisa ngetop. Nah, itulah zaman sekarang. Jadi ya mudah-mudahan kita berharap kesananya insya Allah ya ada yang lebih baik lagi, ada yang lebih bagi artinya penyanyinya supaya bisa seperti tadi Pitus supaya bilang auranya ini dangdut bisa jangan mati-mati.
Namun perang ranah dangdut untuk memisahkan diri dari warna musik koplo lengkap dengan goyangan gahar dengan berbagai macam nama sebutan pun kini kian meruncing serius. Tak main-main. Lewat Lembaga Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia alias PAMI, Haji Rhoma Irama dan sederet anggotanya bahkan menggandeng pihak polisi untuk mensortir aksi panggung para penyanyi dangdut di seantero negeri. Mungkinkah ini berarti akhir dari aksi goyang kontroversial yang